Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Ashhadu alla ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Shadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhu nabiyya karim wa nahnu ala dzalika minas syahidin wa syakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Pertama-tama dan yang paling utama, kita senantiasa wajib bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kepada kita nikmat yang luar biasa yang kita pasti tidak bisa untuk menghitungnya. Salawat dan salam semoga tercurah kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta para keluarganya, para sahabatnya, dan insya Allah kita sebagai umatnya diakui dan mendapatkan syafaatnya kelak. Amin, amin ya robbal alamin. Kembali kita dipertemukan setelah sekian minggu kita tidak mengadakan kultum ya, baru kemarin sekali oleh Ustadz Ii. Sehingga kita mesti muhasabah pada diri kita sendiri setelah sekian hari kita kosong. Nah, pada kesempatan pagi hari ini saya akan menyampaikan tentang 5 perkara yang diremehkan maka akan mendapatkan kerugian 5 perkara lainnya. Dalam hadis riwayat Imam Ahmad, Rasulullah SAW bersabda, "Man ahana khamsatun khosiro khamsah." Barang siapa yang meremehkan 5 perkara, maka akan rugi 5 perkara lainnya. Apa saja 5 perkara itu? Yang pertama adalah manistakhofa bil ulama khosirat din. Barang siapa meremehkan ulama, maka akan rugi agamanya. Wa manistakhofa bil umara khosirat dunya. Barang siapa meremehkan pemimpin, maka akan rugi dunianya. Yang ketiga, wa manistakhofa bil jiran khosira manafi'. Barang siapa meremehkan tetangganya, maka akan rugi manfaatnya. Yang keempat, wa manistakhofa bil aqrabai khosira mawaddah. Barang siapa meremehkan kerabat-kerabatnya, maka akan rugi kecintaannya. Yang kelima, wa manistakhofa bi ahlihi khosira tiba'al ma'isyah. Barang siapa meremehkan keluarga, yaitu istri dan anak, maka akan rugi kelezatan hidupnya. Ya. Itu adalah perkara 5 yang
Jika diremehkan maka akan rugi 5 lainnya. Kita kupas satu persatu insya Allah. Yang pertama adalah manistakhofa bil ulama khosirat din. Barang siapa meremehkan ulama maka akan rugi agamanya. Kenapa meremehkan ulama kita bisa rugi tentang agamanya? Karena ulamalah yang banyak membimbing umat. Karena ulamalah yang banyak mendidik, mendakwahkan. Karena ulamalah bagian dari sumber ilmu. Sehingga banyak ilmu yang disampaikan kepada umatnya. Barang siapa yang tidak meremehkan maka akan mendapatkan ilmunya. Tapi dibalik, barang siapa meremehkan ulama maka akan rugi agamanya. Nah, sumber utama daripada ilmu adalah Allah, pasti itu. Ya. Ibaratnya sumber utamanya ada ilmu adalah Allah. Pompanya ilmu adalah Rasulullah dan pralonnya ilmu adalah para ulama. Jadi ulama ini yang banyak mendakwahkan, menyebarkan ilmu agama. Maka dikatakan oleh Rasulullah, al ulama warasatul anbiya. Ulama itu adalah pewaris para nabi. Nah, ulama mengambil ilmu tentu dan pasti dari Allah dan Rasulnya. Ulama itu adalah sebenarnya jamak ya, plural, jamak. Jadi adalah sekelompok kumpulan adalah orang-orang yang berilmu. Maka kalau sendirian sebenarnya disebut orang alim. Kalau kumpulan itu sebenarnya ulama. Tapi karena udah lazim bahwa di negara kita itu kalau ada seorang yang alim disebut ulama. Ya. Memang secara bahasa artinya orang alim kan adalah orang berilmu. Nah, ulama itu tentu tahu tentang hukum-hukum agamanya, tahu tentang fikihnya, apalagi akidahnya. Dan para ulama ini zaman dulu mendalami ilmunya tentu tidak instan. Mereka harus mencari kemana untuk mencari satu kebenaran suatu hadis saja. Seorang ulama itu harus berjalan kaki berkilo-kilo hanya untuk memastikan kebenaran suatu hadis dengan cara mengetahui apakah benar perawi-perawinya itu sikot, bisa dipercaya, sahih gitu. Lah ulama pula lah yang sering menjadikan suatu solusi buat umatnya. Misalnya kalau ada orang meninggal atau kematian di kampung kita, di RT kita misalnya, tentu siapa yang dicari? Ya, tentu orang yang berilmu. Sebab banyak sekali ditemukan tuh kalau orang yang, mohon maaf, tidak kurang berilmu ya, ketika ada orang meninggal itu ribut masalah meletakkan jenazah. Ini harus menghadap kiblat, ini harus menghadap ke sono, baik kain kafannya berapa lembar. Ini kalau nggak ada orang ilmu Pak, orang berilmu nggak ngerti Pak cara untuk menyelenggarakan jenazah itu Pak.
Ya. Makanya ulama itu sangat diperlukan, bisa membuat sumber solusi. Contoh lagi misalnya khitanan, kita mengundang untuk ceramah, untuk mengundang ustadz. Nah itu kan orang yang tahu ilmunya. Juga kalau ada putri kita misalnya dilamar, tentu ada juru bicaranya, ada tausiah lamarannya. Nah itu kan orang-orang yang berilmu itu yang kita cari. Nggak mungkin kita nyari sembarangan orang yang nggak ngerti ilmunya kita suruh bicara, pasti kacau. Ya. Nah dalam perjalanan ini banyak ulama ini disayang sekali. Ada ulama yang tergoda dengan dunia. Ya ini yang sangat disayangkan. Karena memang dunia itu hijau ya, maka menggiurkan. Tetapi barangkali karena suatu keimanan yang tidak kokoh, maka menjadikan dunia itu sebagai godaan. Dan banyak ulama yang terpeleset masalah dunia. Seorang ulama yang terpeleset dengan dunia itu dengan cara apa? Misalnya dia menjual fatwanya demi fulus, demi harta, demi jabatan, dan itu terjadi. Ya. Dan terjadi baik zaman dulu maupun sekarang. Ya. Maka benar kata Rasulullah SAW bahwa kelak akan ada ulama cu dan ulama su. Apa itu ulama cu dan ulama su? Ulama cu adalah ulama yang benar, ulama yang banyak pahalanya, sedangkan ulama su itu adalah ulama yang buruk, ulama yang banyak dosanya. Walaupun apa yang disampaikan itu suatu kebenaran, tapi kalau ulamanya itu sudah tergoda dengan dunia, pamrihnya dengan dunia, maka itu menjadikan dia berstatus ulama su, ulama yang buruk. Nah, bukti bahwa adanya ulama su, ulama yang buruk, adalah sebagaimana hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim. Rasulullah SAW bersabda, yuja'u bil alimi su yaumal qiyamah. Didatangkan ulama su pada hari kiamat. Jadi kalau di dunia ini kita nggak boleh ini ya, nggak boleh mengecas itu bahwa si A ini ulama su, ulama cu, nggak boleh. Didatangkan ulama su pada hari kiamat, fayukdafu finnar, fayaduru bikusbih, kama yadurul khimar biroha. Lalu ulama itu dilemparkan ke dalam api neraka dalam keadaan perutnya terburai, laksana keledai yang memutar gilingan. Kan ngeri ini Pak ya. Diputar perutnya ya, laksana memutar gilingan. Fayaqulu lahu, lalu ditanyakan, mengapa Anda menerima hukuman seperti ini? Bimala kita hada wa innama ahtadaina bika. Padahal dulu kami itu minta petunjuk kepada Anda. Ya ulama kan sering kita tanya, kita meminta petunjuk kepada ulama. Fakul, lalu ia menjawab ulama itu, kuntu akhalifukum ilama ahakum anhu. Saya
melanggar sendiri apa yang pernah saya larang kepada Anda sekalian. Jadi ulama itu tahu, ya ulama itu mengetahui, tetapi dia sendiri melanggar. Akibat dari melanggar itu, maka sama Allah dihukum. Dihukumnya pun mengerikan, di mana perutnya sampai terburai, dilemparkan ke dalam api neraka dan digiling. Naudzubillah min dzalik. Jadi itulah bahwa bukti nanti kelak di hari kiamat ada yang namanya ulama su, ulama yang buruk. Dan kalau ulama cu banyak ya. Ulama cu tentu ulama yang baik ya, yang dimana antara hati, lisan dan perbuatan itu sesuai. Lalu apa ciri-ciri ulama cu dan ulama su? Ulama cu adalah orang yang takut kepada Allah, di mana di dalam surat Al-Fatir ayat 28 di akhir ayat Allah berfirman, innama yahsallaha min ibadihil ulama. Di antara hamba-hamba Allah yang takut kepadanya, kepada Allah, hanyalah para ulama. Surat ke-35 ayat 28. Yaitu ciri utama daripada ulama adalah yang takut kepada Allah. Ciri yang kedua yaitu ulama itu tidak pernah pamrih, tidak pernah berharap apapun dari ilmunya. Dari ilmunya itu hanya didakwahkan, hanya untuk mendidik umat, untuk menyebarkan agama. Dia tidak minta upah, tidak minta dipuji, tidak minta pujian. Ulama cu ini adalah ulama yang semata-mata apa yang dilakukan hanya ingin mendapatkan ridho Allah Subhanahu wa ta'ala. Itulah diantara ciri-ciri daripada ulama yang baik atau ulama cu. Kemudian ciri yang ulama su, ya tentu sebaliknya. Pertama, dia tidak takut kepada Allah. Bukti tidak takutnya adalah dia melanggar apa yang dia berikan, dia nasihatkan. Dia berani bermaksiat kepada Allah. Kemudian yang paling menonjol ya zaman sekarang ini adalah yaitu orang yang menyampaikan dakwah tapi dengan cara pasang tarif. Ini hati-hati, Pak. Jangan sampai kita terjebak dalam menyampaikan dakwah itu untuk meminta upah alias memasang tarif. Nah, itu akan menjadikan seorang ulama itu menjadi ulama su. Karena semua dakwah yang disampaikan itu pasti hanya mengharapkan ridho Allah Subhanahu wa ta'ala. Di dalam Al-Quran juga ada bahwa upah yang disampaikan hanyalah dari Allah. Nah, itulah kalau kita meremehkan ulama yang cu, ulama yang baik, maka kita akan rugi agamanya. Kita tidak akan mendapatkan daripada ilmunya. Yang kedua adalah wa man istakhafa bil umara khasirat dunya. Siapa yang meremehkan umara atau pemimpin,
maka akan rugi dunianya. Pemimpin adalah seorang sosok yang bisa jadi panutan tentunya, yang bisa jadi teladan. Pemimpin hendaknya bisa melihat dengan mata rakyat, mengerti bahwa rakyat itu bisa merasakan betapa penderitaan rakyat, sehingga pemimpin yang baik itu pun bisa merasakan penderitaan rakyat, bisa bersama-sama. Dan kita tidak boleh untuk memberontak kepada pemimpin yang sah. Kita harus taat kepada seorang pemimpin. Wa atiullah wa ati rasul wa ulil amri minkum. Selama pemimpin ini tidak menyuruh kita untuk maksiat, maka ulama sepakat kita harus wajib untuk taat kepada pemimpin. Maka rakyat itu kalau kerjanya gampang, gampang nyekolahin anak, rasa aman di mana-mana, itu rakyat insya Allah nggak banyak protes. Dan pemimpin itu nanti akan disesuaikan dengan keadaan rakyatnya. Bagaimana rakyatnya nanti banyak protes, banyak menghujat, ya itulah kita akan diberikan pemimpin yang seperti itu. Dulu waktu zaman Ali radhiyallahu anhu, Ali pernah ditanya, "Wahai Ali, dulu para khalifah sangat baik dalam memimpin. Kenapa sekarang rakyat jadi begini, carut marut?" Apa jawaban Ali? "Ya, dulu waktu saya jadi rakyat, itu karena rakyatnya seperti saya." Kata Ali gitu. Bahwa Ali ini sosok yang sangat berilmu, sangat sopan, sangat pemberani, sehingga dia taat kepada pemimpin. Maka ketika ditanya itu dulu pemimpin-pemimpin bagus itu karena rakyatnya seperti saya. Nah sekarang saya jadi khalifah, banyak rakyat yang membelot itu seperti kamu-kamu gitu. Maka sekarang coba lihat, banyak rakyat yang menentang, banyak yang tidak memperjuangkan terutama Islam. Malah Islam sekarang banyak di pojok-pojokkan. Ya. Maka Allah berfirman di dalam suatu Quran, yaitu di dalam surat 13, surat Hud ayat 11. Di pertengahan ayat Allah berfirman, Allah tidak akan mengubah keadaan suatu kaum sebelum mereka mengubah keadaan diri mereka sendiri. Jadi kalau kita mau menjadikan suatu kebaikan, maka kita harus berani merubah sesuatu yang kurang baik menjadi baik. Kita mulai dari diri kita sendiri untuk selalu berbuat baik. Sehingga insya Allah kalau suatu lingkungan, kelompok, bahkan suatu negara itu rakyatnya banyak kebaikan, maka insya Allah Allah akan kirim suatu pemimpin yang baik pula. Nah, contoh-contoh pemimpin itu sangat banyak. Sebagaimana juga ulama. Pemimpin itu ada yang buruk, juga ada yang baik. Ya. Contoh pemimpin yang baik tentu banyak sekali. Ya. Dan contoh yang buruk pun juga ada dan sangat terkenal.
bahkan diabadikan di dalam Quran. Dan tidak ada orang tua yang mau ngasih nama anak seperti itu. Siapa dia? Yaitu Fir'aun. Kurang apa Fir'aun itu? Sampai-sampai karena Fir'aun ini melampaui batas, dia mengatakan bahwa akulah Tuhanmu yang tinggi. Fa'ana rabbuka An-Naziat ya, ayat 24. Akulah Tuhanmu yang paling tinggi. Maka dengan berkata itu, ayat selanjutnya, Allah menghukum Fir'aun baik di dunia maupun di akhirat. Itu karena saking keterlaluan, melampaui batas, bahwa dia mengatakan bahwa dia adalah Tuhan. Allah menghukum di dunia, yaitu ditenggelamkan di laut. Dan pada hari kiamat nanti Fir'aun ini akan diperlihatkan tempat duduknya, yaitu di neraka. Kita coba dulu buka surat 40 ayat 45 dan 46. Ya, di situ Allah berfirman, maka Allah memeliharanya dari kejahatan tipu daya mereka. Sedangkan Fir'aun beserta kaumnya dikepung oleh azab yang sangat buruk. Ya, dikepung waktu itu dimasukkan ke laut, ditenggelamkan ke laut. Lalu di hari kiamat Fir'aun itu diperlihatkan, bahwa tafsirnya ada yang mengatakan mulai waktu dia ditenggelamkan itu, dari saat itu sampai nanti hari kiamat itu diperlihatkan neraka baik dari pagi maupun sore hari, yaitu ayat selanjutnya, ayat 46. Kepada mereka diperlihatkan neraka pada pagi dan petang, dan pada hari terjadinya kiamat. Berarti di dunia ini ketika dia sekarang ada di padang mahsyar, itu diperlihatkan tempat duduknya pagi dan sore, yaitu neraka. Nah, melihat siksaan seperti itu adalah siksaan pula. Melihat neraka itu adalah suatu siksaan. Dan nanti hukuman di akhirat adalah Fir'aun dimasukkan ke dalam neraka yang sangat keras. Itu ayat kalimat berikutnya. Masuklah Fir'aun dan kaumnya ke dalam azab yang sangat keras. Yaitu sudah diperlihatkan hukuman, diperlihatkan tempat tinggalnya nanti. Nah, itu adalah contoh daripada seorang pemimpin yang buruk, yang sangat melampaui batas. Akhirnya Allah menghukum Fir'aun baik di dunia maupun di akhirat. Nah, kemudian contoh daripada pemimpin yang baik yang saya ambil dari salah satu aja, yaitu Umar bin Khattab. Ini udah dari kecil ya, kita diberikan cerita ini bahwa Umar bin Khattab itu adalah seorang pemimpin yang sangat baik, sangat tegas, dan tentu dia sangat perhatian kepada umatnya. Nah, contohnya ketika Umar itu sebelum tidur, dia sering keliling ke suatu daerah. Suatu saat dia mendengar
seorang anak yang menangis. Maka didekatinya lalu diintip. Sedangkan ibunya sedang menggoreng seolah-olah untuk persiapan anaknya. Tetapi apa yang dilihat oleh Umar bin Khattab radhiyallahu anhu ternyata hanya batu yang digoreng. Maka dengan kecerdasannya Umar bin Khattab ini langsung pulang ke Baitul Mal mengambil gandum. Dan dia tidak menyuruh anak buahnya. Umar sendirilah yang menggotong gandum itu. Lalu diletakkannya di dalam depan pintu, diketok, lalu dia pergi. Supaya apa dia pergi? Supaya tidak diketahui bahwa yang meletakkan itu adalah pemimpinnya. Ya, maka ketika ibu itu keluar dan mendapatkannya sebuah gandum, maka diambilnya untuk dimasaknya dan kemudian anaknya bisa makan. Nah, itu menjadi ibrah, menjadi contoh bagi kita untuk peduli kepada sesamanya. Sehingga seorang pemimpin yang baik itu tentu akan memperhatikan rakyatnya. Rakyatnya menderita, dia pun harus merasakan penderitaan rakyatnya. Ya. Adapun minyak goreng mahal ya udah, nggak tahu pemimpinnya ikut merasakan mahal apa enggak. Ya, itulah contoh-contoh daripada pemimpin yang baik dan pemimpin yang buruk. Ya. Sebab kebanyakan kita itu ketika memilih pemimpin banyak terpesona dengan janji-janjinya, terpesona dengan penampilannya. Dan kebanyakan sekarang yang kita lihat banyak pemimpin yang berkhianat. Untuk itu kita mesti hati-hati dalam memilih pemimpin. Sebab pemimpin ini nanti akan menanggung suatu tanggung jawab yang berat. Kullu umro'in wa kullu mas'ula. Setiap pemimpin itu akan bertanggung jawab atas apa yang dipimpinnya. Ya. Jadi sebaiknya pemimpin itu memang harus amanah, ya. Sebagaimana contoh-contoh dari orang terdahulu, harus adil. Karena itu semua akan ada balasannya. Sebab kalau nggak ada pemimpin memang kacau juga. Ya. Rasulullah SAW aja kalau ada orang yang safar bepergian lebih dari 2 orang, maka disuruh jadikanlah diantaranya satu untuk menjadi pemimpin. Ya. Jadi untuk petunjuk. Sehingga kalau ada pemimpin, kalau pemimpinnya itu benar dan baik, pasti semuanya akan rapi, akan beres. Nah, untuk itu intinya maka kita jangan meremehkan pemimpin, siapapun pemimpinnya. Selama pemimpinnya itu tidak mengajak maksiat, sebaiknya kita taat kepada pemimpin. Walaupun pemimpin itu zalim, ya, nggak apa-apa, Pak. Ya, selama dia tidak mengajak maksiat, ya kita harus taat. Yang ketiga, masih ada waktu. Yang ketiga adalah wa man istakhafa bil jiron khasira manafi'. Barang siapa yang meremehkan tetangganya, maka akan rugi manfaatnya. Bertetangga yang baik bukan sebatas tidak mengganggu tetangga. Akan tetapi bertetangga yang baik adalah kita bisa sabar terhadap gangguan tetangga.
Misalnya tetangga lagi renovasi rumah, ya kita sabar, karena pasti dampaknya ke tetangga, entah itu debunya, entah itu materialnya, ya. Maka kita harus sabar. Bahkan kata ulama yaitu Hasan Basri, tetangga yang naruh kayu aja di dalam temboknya tetangga itu dibiarkan saja, jangan sampai disuruh untuk pindah, biarin aja, toh itu tidak mengganggu. Ada kayu ini ditaruh di samping rumahnya, biarin aja. Itu saking akhlaknya baik, ya, seorang ulama yaitu Hasan Basri. Saking pentingnya tetangga, kata Nabi, saya mengira dia akan mendapatkan warisan. Tuh, betapa pentingnya nih tetangga itu. Untuk itu kita diperintahkan untuk memuliakan tetangga, sebagaimana Rasulullah SAW bersabda, "Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyukrim jarahu." Ya. Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, maka muliakanlah tetanggamu. Jadi penting sekali kita untuk memuliakan tetangga, karena tetanggalah itu yang membuat kita ada manfaatnya. Tetangga juga yang menjadi saudara dekat kita. Sehingga kebanyakan jika ada sesuatu, tentu tetangga dulu yang bisa kita minta bantu. Kemudian yang keempat, wa man istakhafa bil aqrabai khasiral mawaddah. Barang siapa meremehkan saudaranya, kerabatnya, maka akan rugi atau hilang kasih sayangnya. Rasa cinta terhadap saudaranya akan hilang kalau kita meremehkan. Ya. Saudara itu bisa datang dari sedarah. Ya. Saudara bisa juga datang dari ipar. Ya. Jadi kalau kita didatengin saudara, jangan menghindar, Pak. Sebab ada orang yang menghindar karena dia kebanyakan ini ada yang seuzon dulu. Dia datang lagi ini mau minta utang nih paling. Nah, itu menghindar. Nah, itu jangan sampai begitu, Pak. Pasti Allah mengirim seseorang datang ke rumah itu pasti akan mendapatkan rasa kesenangannya gitu. Kita itu kalau didatangin saudara, kalau kita berlapang dada, itu akan mendapatkan kasih sayangnya, Pak, akan mendapatkan kecintaannya. Nah, padahal saudara ini juga kelak seandainya kita duluan meninggal, kemungkinan besar saudara ini akan yang mengurusnya. Nah, itu jangan sampai kita punya pikiran nggak sampai di situ gitu, bahwa saudara kita itu juga nanti akan yang mengurus kita. Ya, makanya saudara ini jangan sampai kita remehkan. Ya. Jangan sampai kita kalau meremehkan saudara, nanti kita akan rugi kasih sayangnya. Untuk itu jangan sampai di antara saudara kita itu ada putus hubungan silaturahmi. Karena ini nanti kalau kita memutuskan hubungan silaturahmi dengan siapapun, terutama dengan saudara, itu maka
selama belum ada maaf dan sampai meninggal, itu rohnya masih menggantung, Pak. Bahkan dalam suatu hadis itu dikatakan Allah tidak akan mensucikan, Allah tidak akan melihat. Berat, Pak. Maka ketika masih hidup, mari kita sama-sama dengan saudara untuk selalu berhubungan baik, sehingga ketika kita meninggal duluan pun dalam keadaan yang tidak meninggalkan keburukan, kita berlapang dada. Ya. Nah, itu adalah yang keempat. Kemudian yang kelima, wa man istakhafa bi ahlihi khasira tiba'al ma'isah. Barang siapa meremehkan keluarga, yaitu istri ataupun anak, maka akan rugi kelezatan hidupnya. Ya. Pada saat seorang suami itu sedang jaya, maka jangan sekali-sekali meremehkan istrinya atau anaknya. Tapi perhatikan apa yang mereka butuhkan, kita cukupin. Jangan diremehkan, Pak. Diremehkan itu artinya ketika lagi jaya ada nyeleweng, ya. Terus kemudian ya hal-hal yang negatif lah itu. Jangan diremehkan, tapi justru dengan sedang diberikan rezeki yang banyak oleh Allah itu, perhatikan kebutuhan keluarganya, perhatikan anak-anaknya, bagaimana kesejahteraannya. Sebab kalau nanti dibalik sama Allah, ya kita dalam keadaan susah, diremehkan oleh istri dan anak, bagaimana itu? Ya. Maka penting juga bahwa keluarga itu menjadikan kita keluarga yang harmonis, ya. Keluarga yang sakinah mawadah warahmah. Itulah kelima perkara yang apabila diremehkan maka akan rugi kelima yang lainnya. Demikian kurang lebihnya. Mohon maaf kalau ada kekurangan, barangkali ada yang mau didiskusikan, silakan. Siap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kalau misalnya ada tetangga yang kelaparan sampai kita nggak tahu itu masuknya salah di tetangganya apa di pemimpin lingkungan? Iya. Apa dua-duanya? Iya, baik. Yaitu dikatakan oleh Nabi, seandainya kita tidur dalam keadaan kenyang, sedangkan tetangga ada yang kelaparan, maka dianggap tidak beriman. Iya kan? Berat ya. Hadisnya kan udah masyhur ya. Maka ini adalah tanggung jawab kita bersama, Pak. Ya, tanggung jawab kita bersama. Maka kita sering perhatikan, inilah keadaan sosial kita. Sebagai makhluk sosial tentu ada kepedulian. Jangan sampai kita orang yang hidup selagi mati, Pak. Orang hidup selagi mati itu maksudnya bahwa jiwa jasadnya hidup tapi jiwanya mati, tidak peduli dengan tetangga kanan kirinya. Sampai kelaparan kok nggak tahu, itu ya kebangetan. Kan kita tahu, kita bisa ngukur, Pak, kira-kira oh ini seorang, mohon maaf nih, ini nganggur, ini udah lama nganggur, tentu harus diperhatikan. Ya. Walaupun mungkin tidak tiap hari, tetapi itu kalau kita di suatu lingkungan bisa berkoordinasi dengan Pak RT, Pak RW-nya, ya. Sehingga kita bisa mendapatkan pahala, kita mendapatkan status iman kita tidak hilang.
Ya, sangat penting sekali. Jadi gitu, jangan sampai kita menjadi makhluk yang hidup selagi mati, tidak peduli dengan lingkungan. Walaupun kadang di sini tangga itu sendiri kadang tertutup ya Pak. Iya Pak. Nah itu repotnya. Perlu kita ini kan. Iya. Itu repotnya zaman sekarang, kadang-kadang ada yang malu, ada yang gengsi Pak. Ada Pak, ada yang saya pernah kasih itu kurban kambing aja nolak Pak. Iya. Padahal saya itu tahu keadaannya Pak gitu kan. Iya. Tidak hanya sekedar daging kambing, kita juga cukupin kebutuhan lainnya untuk memasak daging itu Pak. Tapi ditolak Pak. Ya sudah. Tapi kalau melihat keadaannya kita prihatin sebenarnya. Ya sayang disayang. Tapi niat kita kan tulus ya. Niat kita tulus supaya kita dalam kebersamaan. Ada lagi? Ya silakan Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berkaitan dengan masalah ulama. Untuk saat ini kita menggunakan ulama, hati-hati memilih ulama yang su dan cu. Ini ada juga ulama, dia bagus, dia berikan tausiah yang bagus. Dia tidak mau menerima apa yang istilahnya buat beli bensin, dia tidak mau. Dia tahu hukum-hukum Islam berkaitan dengan yang lain-lainnya. Seperti contoh nikah, ya, nikah kan boleh tuh, dapat 4 sunnah Rasul begitu. Ada satu pertanyaan dari orang, kenapa Ustaz tidak menikah? Terus dia bilang, saya mau nikah, tapi saya tidak mau kehilangan follower. Ya, dia nggak mau kehilangan follower. Kalau dia nikah, dia jelas buat nikah itu boleh, ya. Tapi dia tidak mau menikah itu karena apa? Ketakutan kehilangan follower. Gimana menurut Bapak? Ya. Terima kasih. Terima kasih Pak Tatang. Baik. Nah, Iya. memang nikah sampai 4 dibolehkan Pak, bukan diwajibkan, ya. Dibolehkan. Fanhikum atau balakum, nah nisa itu kan ya. Akan tetapi dia harus juga ada syaratnya, harus bisa adil. Nah, adapun seorang ulama, seorang yang berilmu, dia tahu hukum-hukumnya, dia tahu masalahnya, tetapi takut nikah karena takut kehilangan follower, ini urusannya udah dunia Pak. Ya. Padahal nggak ada hubungannya itu. Mau banyak apa sedikit follower itu, kalau Allah nggak gerakkan ya nggak bisa. Nah, dengan niat dan tujuannya dunia, nah boleh disimpulkan itu Pak, ulama itu ulama suk atau ulama cu. Tapi kita nggak boleh mengejas, oh dia itu suk atau cu langsung di depannya. Kita sendiri Pak, menilai kita diri sendiri kita itu. Karena boleh jadi nanti di akhir hayatnya dia baik. Nah kita kan nggak tahu Pak. Tapi kita sekedar tahu, oh ini tidak bisa untuk contoh misalnya gitu ya. Itu ya Pak ya. Tadi yang benar lagi. Iya. Itu kan jutaan orang yang mendengar, jutaan orang yang melihat, jutaan orang. Nanti apakah nanti dia jadi ulama yang diputar-putar, dimasukin ke dalam neraka itu? Gimana? Iya. Begitu Pak ya? Iya ya, itu Pak hadisnya tadi saya sampaikan. Jadi kalau gitu, kalau kita sudah tahu dia begitu, niat dan tujuannya, kita nggak perlu ikut ulama. Iya. Tentu harus dihindari Pak. Nah, baik, yang kedua Pak, berkaitan dengan pemerintah tadi yang kita, ya intinya Bapak tadi bilang masalah minyak goreng mentah. Kalau kebijakan dari pusat, dari atas itu sudah benar. Ayo kita, ayo. Tetapi yang brengsek, yang biang ini pelaksanaan di bawah. Kenapa terjadi seperti itu? Ada penimbunan ini, ada kebijakan yang sebetulnya tidak boleh tapi dilaksanakan, tidak ada dirjen penelitian ya, seperti itu, Perindustrian ditangkap itu kan. Nah kebijakan itu sebetulnya bukan dari seorang pimpinan,
tapi pelaksana yang melaksanakan ini nggak benar. Nah, pertanggungjawabannya di mana, Pak? Sedangkan ini sudah memeriksa, sudah memerintahkan, sudah menjelaskan begini dampak terhadap ini. Nah, yang nanti menjadi pertanyaan saya, apakah pimpinannya ataukah pelaksananya di bawah yang tidak yang mendapat fikir dari Allah lah itu. Itu aja. Ya baik Pak. Kalau masalah ini, ya masalah pemerintah ini walau alam Pak. Tapi kalau saya pandang dari sudut agama ya Pak ya, bahwa kebijaksanaan itu kalau memang dari atasnya itu memang sudah benar, SOP-nya benar itu Pak ya, kemudian dilanggar oleh yang bawahnya, tentu dia yang akan bertanggung jawab Pak, karena dia sudah memerintah. Tetapi dampaknya nanti juga di atasnya. Dampaknya kenapa ditanya? Pasti akan ditanya, kenapa ini bawahnya melanggar, kamu biarkan gitu. Nah di dalam itu kan kita nggak tahu Pak, di dalam pelaksanaan itu apakah dia sendiri atau dia dengan kelompok-kelompok lain, kita nggak tahu Pak. Tetapi yang jelas yang melanggar itu yang paling bertanggung jawab. Yang merepotkan buat kita orang tahu ini kan saat ini di kita nih Pak, ada pabrik demo. Iya. Gitu. Segala sesuatu yang kecil, ya nggak terlalu inilah pabrik demo yang berusaha nih. Ayo kita kumpulin orang, ini dikaitkan dengan politik yang akan dia kuasai. Seperti itu Pak. Iya. Ya benar, masalah kalau masalah politik udah kurang. Kayak di Jepang gitu ya. Iya. Kalau di Jepang kan kalau industrinya nggak dijalankan, dia mundur. Iya. Malu Pak dia Pak. Kalau saya nyuruh anak buahnya nggak mau ngikutin saya mundur. Iya. Karena tetap Pak, anak buah tanggung jawab bosnya. Nah ini. Kalau di Jepang mundur, kalau di kita Ya sebaiknya begitu Pak. Ada itu ntar di. Makanya tadi dikatakan Ada. ada pemimpin yang menjual itu ulama yang menjual fatwanya demi harta jabatan itu tadi Pak. Nah, itu. Beratnya jadi pemimpin sebenarnya itu. Iya. Gitu. Yang salah anak buahnya dia tanggung jawab itu. Makanya jangan pengen jadi pemimpin kalau terus mimpin. Itu aja sebenarnya. Termasuk RW Pak ya. Iya. RW, RT, Iya. kepala keluarga sekalipun kan begitu. Karena ada tanggung jawabnya. Ya itu menyangkut masalah politis Pak ya. Jadi iya, kita pisahkan dulu lah ini. Tapi yang jelas Dari sisi agama seperti itu. iya, tapi yang jelas setiap agama juga kan Allah juga Maha mengetahui dan Maha segalanya. Pasti. Siapa sih pelaku, siapa Iya. Iya, ada ukuran. ada ukuran, tapi yang jelas setiap kepala, baik kepala keluarga, kepala macam-macam, ya, itu ada diminta dari Pak Presiden, diminta pertanggungjawabannya. Iya Pak. Nah, sebab yang penting sekarang kita sebagai kepala rumah tangga, kepala apapun, ya, dan lainnya, kita sudah berjalan sesuai dengan track apa yang diharapkan. Iya. Ya, jadi kalau untuk tadi Pak kita bilang, wah ini mah penting, ya lain-lain lah banyak ya, kita bahas, mungkin sampai luar pun nggak akan selesai. Iya. Jadi ya kita sebagai individu manusia ini, apalagi kita laki-laki semua, kita itu semuanya kita benahi dulu kepala kita, rumah tangga kita dulu. Sudah benar kan atau belum? Kalau belum, ayo ke pertanyaan dari Pak Ustadz yang kelima itu. Iya. Kan? Rumahku surga. Kalau tidak udah masuk ke rumah udah bukan surga, kita udah aja. Ya, Iya. Rumahku surga. Baiti jannati. Baiti jannati. Iya. Rumahku surga. Kalau kita baru ke rumah aja udah tahu dari maki-maki sama bini, udah gerah aja begini Iya. aja. Gitu. Oke, mungkin itu aja. Iya, makanya saya dibilang jangan meremehkan istri. Ya. Jangan sekali meremehkan istri. Sebagaimana contoh Umar aja ya, walaupun istrinya ngomel-ngomel kenceng,
Umar tetap tenang aja udah. Biarin aja dia ngomel sampai selesai dulu. Kalau kayak Pak Lutfi bilang, ada orang datang ke Umar aja ngomelin. Iya. Tapi juga kita tadi Bapak bilang kita jangan meremehkan istri, tapi juga istri itu ada dua. Istri yang bawa kebahagiaan, istri yang menjadi bawa belangsak. Iya. Bener Pak, ada. Iya memang. Kalau istri kita tuh baik, dia tuh tidak mendorong kita untuk berbuat yang tidak baik. Apalagi dulu kehidupan kita kalau di asrama, sebelah TV-nya 14 inch, Pak, kemarin, Pak, kita 20, kan begitu. Iya. Itu kan istri itu. Iya. Kalau kita nggak kuat iman dengan menghadapi istri yang seperti itu, Iya. neraka lah seperti itu. Nah, Emang paling gampang itu seorang istri untuk mendapat pahala itu sebenarnya paling gampang sekali kok. Asal dia melakukan kewajibannya, taat sama suami, selesai. Iya. Dan itu merupakan satu pangkal kemuliaan seseorang itu, yaitu tidak mengurusi tetangganya, Pak. Tetangganya mau beli mobil apa kayak bodo amat, mau ngapain kayak bodo amat, itu nggak usah ngurusin tetangganya, terutama hal materi itu, Pak. Nah ini sering menjadi godaan suami. Ini di sini nih kita diuji. Makanya benar bahwa istri itu adalah fitnah, ujian, ya. At-Taghabun ayat 14 itu. Nah tergantung kitanya, seorang pemimpin ini bagaimana kita menyikapinya gitu. Nah, kalau istri sendiri Pak begitu. Kalau dosa istri, suami ikut nanggung, ya kan? Bukan ikut nanggung, Pak, mungkin berdampak aja, Pak. Kalau kan katanya istri dosa istri, suami ikut nanggung. Dosa suami, istri tidak ikut nanggung. Nah itu ada pemahaman seperti kayak gitu. Iya. Itu menurut saya persepsi aja, Pak. Ya. Persepsi masing-masing. Karena kalau istri berbuat dosa, kalau kita biarkan saja, nah itu dampaknya kepada suami nanti akan ditanya itu, Pak. Karena kan setiap suami adalah pemimpin dan pemimpin akan mempertanggungjawabkan apa yang menjadi tanggung jawabnya. Ya, kewajiban kita seorang suami itu hanya sebatas menasihati, Pak. Adapun hasilnya dari nasihat itu terserah Allah. Allah mau kasih baik mau enggak terserah Allah. Tapi selama kita menasihati, kewajiban kita udah gugur, Pak. Jadi nggak ada yang suara manut rokok atut, nggak ada, Pak. Oh iya. Yang dulu tuh gitu, Pak. Suara manut rokok atut. Iya. Gitu kan, gitu. Juga gitu. Kayak gitu. Kalau kita istilahnya banyak ya, istri kita kasih udah kamu jangan belanja terus, ya enggak. Tapi dia tetap aja belanja online. Iya. Iya, banyak godaan, Pak. Baik, sudah. Ya, kita tutup kultum pada pagi hari ini dengan membaca kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.